Hmm. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Mbak. Nah, gimana hari keempat Lacak rasanya? Luar biasa. Dipusingkan dengan tugas-tugas. Luar biasa ngantuknya. Tapi tetap semangat ya. Harus. Iya, harus. Ya, perkenalkan kami kelompok 4 ke angkatan 2 dengan anggota saya Yasinta dan ketiga teman saya. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Atri Sunarsi. Perkenalkan, nama saya Renata Saraseka. Dan saya Lumiana Fatika Sari. Ya, kami di sini akan berdiskusi dan menganalisis tentang best practice dan dari akuntabilitas dan anti korupsi. Makanya saya mau tanya ke teman-teman nih, ada nggak yang punya berita atau contoh yang bisa kita jadikan bahan untuk diskusi dari tema yang tadi? Aku pernah lihat nih Mbak video di YouTube gitu, kayaknya sesuai sih sama topik pembahasan kita kali ini. Oke. Bisa Mbak Elmiana di-share buat kita-kita? Oke, boleh. Saya izin share screen ya. Oke, boleh Mbak. Disimak ya teman-teman. Untuk kamu, segera selesaikan. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Ke kantor pajak pagi-pagi, enak masih sepi, ruangannya cantik, kopinya enak, tapi kenapa masih galau dan gelisah? Nomor antrian 3. Antrian nomor 3. Selamat pagi Pak, dengan saya Riana, ada bisa dibantu? Ini saya mau mengurus surat keterangan bebas pajak. Oh iya, silakan duduk dulu ya. Baik Pak, saya cek dulu kelengkapan berkasnya ya. Ini mohon maaf, masih ada dokumen yang masih kurang nih, jadi harus dilengkapi dulu ya. Waduh, barang saya datangnya minggu ini, Bu. Bagaimana ya? Iya, soalnya kalau nggak dilengkapi, nggak bisa masuk berkasnya. Waduh, gimana dong, Bu? Benar, kita punya hak pelayanan publik. Ada yang bisa dibantu? Ini Kapten, saya mau mengurus surat keterangan bebas pajak yang harus selesai cepat karena barang saya datang minggu ini. Sesuai SOP, surat keterangan akan selesai dalam 5 hari. Waduh, saya maunya selesai besok, Kapten. Boleh, tapi lengkapi dulu persyaratannya ya. Sebentar. Saya harus balik lagi ke Cikarang naik ojek, ambil berkas, terus balik lagi ke sini, dari Cikarang. Kenapa? Kita bisa lewat email. Input semua syarat. Oh, semua sesuai. Ada yang harus dipastikan. Cek berkas wajib pajak. Cetak, tanda tangan. Ini Pak, surat keterangan bebas yang kemarin Bapak minta. Wow, cepat sekali pelayanan di KPPP Madu ini. Semua kantor pajak lainnya harus seperti ini. Terima kasih. Sudah dengan cepat, kan? Terima kasih. Ini dilakukan dengan baik. Semua berjalan dengan lancar dan cepat.
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal A2 telah mengubah postur penyelenggaraan pelayanan publik yang jauh lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan. Setiap permohonan masyarakat selesai dengan puas. Kami percaya reformasi birokrasi mampu diwujudkan sehingga setiap tata kelola pemerintahan dan pelayanan negara mampu menopang kualitas kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Oke, udah ya Mbak ya? Saya stop share ya, Mbak. Oke. Nah, teman-teman, kan kita udah lihat nih tadi video yang di-share sama Mbak Elmiana. Terus sekarang kita kupas sama-sama nih tentang indikator yang ada di akuntabilitas sama anti korupsi yang ada dalam video tadi. Boleh buat teman-teman yang punya gagasan atau pendapat disampaikan. Boleh dimulai? Boleh Mbak, saya dulu. Boleh, silakan Mbak. Kalau dari saya, tadi yang saya lihat jelas itu ada dari indikator tanggung jawab ya di akuntabilitas. Itu kelihatan banget dari, tadi kan pemohon datang, terus dari kantor pajaknya ngasih tahu tuh kalau untuk surat ini SOP kami dapat kami kerjakan selama 5 hari gitu. Tapi si pemohonnya bilang, oh tapi saya butuhnya cepet nih, kalau selesai besok bisa nggak? Oh boleh selesai besok, tapi syaratnya dokumen kamu harus lengkap ya. Terus besoknya akhirnya jadi. Itu mereka kayak menunjukkan itu tanggung jawabnya mereka, menepati janjinya si pemohon itu tadi buat diselesain besoknya itu. Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Boleh saya masuk? Dari pemaparan video tadi, terlihat juga petugasnya menyampaikan kalau dokumen persyaratannya masih kurang. Jadi kalau mau diproses, dokumennya harus dilengkapi dulu. Seperti itu. Ya, terus ada yang lain? Oh, ada juga Mbak, kalau dari indikator keseimbangan ya, saya melihat kalau seluruh pegawainya di kantor pajak itu tuh terlibat dalam menyelesaikan tugasnya mereka masing-masing, dalam menyelesaikan permohonannya pemohon juga. Kayak misal tadi kita lihat juga kan ada security ngebukain pintu buat customer-nya masuk. Itu kelihatannya kayak sepele banget, kalau buka pintu mah aku juga bisa sendiri gitu. Tapi itu dia menjalankan tugasnya untuk melayani customer juga. Terus ada juga yang di front desk itu tadi. Terus yang di belakang layar juga banyak tuh yang validasi dokumen, terus ngecek dokumen, tanda tangan, yang kayak gitu. Itu pasti ada sendiri. Gitu. Akhirnya si dokumen itu balik lagi ke front desk buat diserahin ke customer-nya tadi, pemohonnya. Yuk, lagi ada nggak? Kalau aku sih lihat dari segi konsisten nih Mbak. Jadi kan tadi pelayanannya sekarang disediakan dengan cara online. Nah menurut aku nih pelayanan secara online itu pasti akan terus-menerus dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama pasti memberikan kemudahan. Apalagi sekarang lagi pandemi. Segala kegiatan yang bersifatnya tatap muka secara langsung atau bertemu secara langsung kan pasti dikurangi dan kita dialihkan kepada semua online gitu. Jadi ya menurut saya ini sistem online kayak gini itu akan menjadi bagian dari pelayanan publik ke depannya sih. Dan akan konsisten dilakukan secara terus-menerus. Oke. Nah, saya juga mau berpendapat nih teman-teman. Kalau menurut saya kan ada yang nilai transparan. Itu tuh kayak reformasi birokrasi ini kan langsung ke ke PAN RB ya. Nanti juga balik lagi diawasi langsung juga sama PAN RB. Jadi kayak transparan aja gitu loh, nggak ada yang melalui kayak orang dalam gitu-gitu. Terus kayak jujur, nggak ada pungli, nggak ada kayak tadi disebutkan ya. Kayak kalau memang ada syarat yang kurang, bilang aja kurang tanpa kita petugasnya itu minta uang lebih biar
apa yang diminta tadi sama orangnya itu biar cepet. Kan tadi mintanya bisanya 5 hari, mintanya 2 hari. Bisa dipercepat, tapi syaratnya harus dilengkapi tanpa minta uang lebih gitu. Ada lagi nggak? Untuk indikator selanjutnya yaitu kepercayaan. Mungkin dari kantor pajaknya sendiri juga dapat dipercaya, yaitu dengan memproses keperluan pemohon dan selesai dengan tepat waktu, dengan syarat yaitu tadi persyaratan yang harus dilengkapi harus dipenuhi. Ada yang lain mungkin? Kalau saya sih lebih kagumnya ke ini, ke alur pelayanannya tuh dia jelas. Waktunya jelas, terus syarat dokumennya juga jelas. Tadi kan kasusnya itu si customer itu ada yang kurang kan dokumennya. Tapi rumahnya jauh, nggak bisa kalau bolak-balik kan capek ya kan. Dan ribet. Tapi kantor pajaknya tuh nggak nyuruh dia balik ke rumah, tapi dia ngasih saran, oh ya udah kirim aja nih by email dokumen-dokumen yang kurang. Nah, biasanya kan ada nih kantor-kantor kalau kita mau bikin apa terus Mbak kurang nih dokumennya, kita suruh balik dulu, ngambil baru ke sana lagi, itu kan jadi prosesnya lebih lama. Nah, kalau yang tadi yang diterapkan sama kantor pajak yang tadi itu mereka nggak membuat kita sebagai masyarakat ribet dan lebih mempercepat proses pengajuan suratnya tadi itu juga gitu. Oke. Tapi tadi ada juga ya dilayani sesuai urut nomor. Tadi kan ngambil nomornya nomor 3, dipanggilnya juga nomor 3 gitu ya. Ada lagi teman-teman yang punya pendapat, mungkin ada tambahan? Ada nggak? Udah ya? Terus Mungkin dari video juga. Iya, Mbak, dari video tadi juga apa itu bisa ditemukan yaitu unsur untuk anti korupsinya. Gimana Mbak pendapat Batri? Bisa dilengkapi lewat email, otomatis kan bayarnya juga lewat sistem uang langsung masuk ke kas negara, tidak masuk ke kantong pribadi pegawainya. Terus waktu pemohon tadi kan dokumennya kan kurang dan dia juga keburu-buru, berkasnya dia tetap ikuti syarat kantor pajak untuk melengkapinya lewat email. Jadi tidak ada unsur korupsi karena apa itu alurnya yang jelas tadi loh. Iya benar. Lagi ada nggak? Tadi kan juga sebenarnya si orangnya tadi tuh kan mau mintanya suratnya supaya cepat gitu ya diselesaikannya. Nah tadi terlihat kalau si pegawai pajaknya itu nggak sama sekali minta uang atau imbalan atau apapun gitu. Biasanya kan kita kalau mau buat apa sesuatu yang pengennya kita cepet nih, nah pasti orang itu kayak minta uangnya atau uang lebih lah istilahnya supaya dia kerjanya juga cepat gitu. Tapi ini enggak gitu, malah jadi nggak benar-benar di situ tuh nggak ada kasus-kasus suap sama sekali gitu, yang mencerminkan bahwa malah dia memberikan solusi yang baik gitu. Oke, ada lagi yang mau nambahin nggak, Mbak Elmi, ada nggak? Udah Mbak, udah disebutin semua sama teman-teman. Kalau nggak ada berarti kita bisa ambil kesimpulan ya. Kalau saya ya, selama kita bekerja itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan job desk, bisa dengan kemampuan yang kita miliki, terus sampai kita mendapat hasilnya dari apa yang kita kerjakan tadi. Terus bekerja itu harus dengan ikhlas dan senang hati, tanpa pengen dapat imbalan yang lebih, yang kayak kita kan memang digaji ya, itu hak kita karena kita kerja. Kalau lebih kan kayak jatuhnya kita menerima uang suap gitu. Nah, siapa tahu teman-teman ada ambil kesimpulan, boleh? Iya, saya setuju juga sama kesimpulan dari Mbak Yasinta tadi. Karena kan nanti hasil dari pekerjaan kita tuh juga kita pertanggungjawabkan ya. Mungkin kalau di pertanggungjawaban yang kecil mungkin cuma jadi temuan BPK gitu. Itu bisa ditindaklanjuti lebih cepat lah ya. Tapi nanti ada pertanggungjawaban secara vertikal juga gitu, sama yang Maha Kuasa. Itu lebih berat ya, Mbak?
Kalau Iya. BPK kan manusia, Mbak. Iya, BPK kan manusia. Ya, lagi ada teman-teman. Ada lagi nggak? Mbak Tri, Mbak Ya? Udah cukup mungkin. Udah cukup lain? ya. Kalau Oke. quote saya sih, Boleh, Mbak. setidaknya kita harus punya dua hal sih. Yang pertama tadi kita tanggung jawab sama amanah yang sudah diamanahkan sama kita. Yang kedua itu ya kita bekerja harus jujur. Sekarang di Indonesia mungkin orang pinter, orang cerdas tuh banyak banget di luar sana. Tapi Indonesia tuh kayak kekurangan orang-orang yang jujur. Makanya kita nih sebagai ASN yang baru lah istilahnya, nilai kejujuran tuh juga penting sih buat diterapin seperti itu. Benar, setuju. Udah, ada tambahan lagi nggak? Berarti yang penting kita tuh bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur. Apalagi tadi ya? Sungguh-sungguh, ikhlas. Menjalankan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Iya, sampai mendapatkan hasil dari apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya kan? Oke, sip. Kalau gitu, udah selesai ya? Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Apalagi ya? Amin. Bisa ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Dadah teman-teman, sehat selalu ya.